Baraya Kita. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini, akhir bulan ya, 31 Mei 2021, kita bisa bersua kembali. Dan di kesempatan kali ini saya Andreas Medi akan menemani Anda, didampingi dengan tamu-tamu kita yang alhamdulillah sangat luar biasa dari ACT, Aksi Cepat Tanggap Kabupaten Bandung Barat. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Cerah-cerah semua nih ya. Harus ya. Alhamdulillah. Habis kemarin kita Ramadan, Syawal baru ketemu ya. Iya betul banget. Maaf lahir batin dulu dong. Iya betul. Mohon maaf lahir batin. Barangkali banyak kesalahan atau hilaf-hilaf. Sama, biasanya kita kalau sering bersua sering juga banyak salahnya. Betul ya enggak? Oke di Baraya, untuk Anda yang baru merapat ya ke Facebook kami di Baraya Kita, kemudian juga di Instagram kami @barayakita.online, yang lewat audio streaming kami juga di Baraya Kita. Kami menyapa Anda, mudah-mudahan Anda bisa menyimak ya obrolan kita di siang hari ini bareng ACTKBB, dan nanti Anda bisa boleh komen-komen, share ya, pertanyaannya juga boleh Anda sampaikan ya. Dan kita juga live ya di Instagram, TikTok, dan Facebook @ACT_Bandung Barat ya. Betul ya. Oke, kita live semua ya. Lengkap ya. Lengkap. Mudah-mudahan semakin banyak yang menyimak, semakin cepat nyampe juga informasi yang akan kita sampaikan. Semakin banyak kita live, semakin banyak juga pesan-pesan kebaikan yang tersampaikan. Itu dia ya. The point-nya itu Baraya semua ya. Mudah-mudahan kita bisa menebarkan manfaat ya, positif dan inspiratif seperti yang barayakita.com punya tagline ya. Baiklah, yang hadir di kesempatan hari ini Baraya kita sapa dulu, ada Teh Nita Yulistiani. Assalamualaikum Teh Nita. Salam Teteh. Lahirnya bulan Juli ya? Iya betul banget. Lagi ya, soalnya namanya Yuli. Tapi gak terkecoh dengan Agustian. Iya, biasanya enggak, sama Agustin. Enggak, soalnya nih dia Yuli. Oh, ya. iya. Betul sekali. Oke, semangat terus Teh Nita ya, walaupun di sela-sela kesibukannya ya. Oke. Terus ada Kang Muhammad Devi M Munandar ya, M-nya ya, betul ya, masih ingat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih diingat. Masih diingat dong. Sehat ya Kang Devi? Alhamdulillah. Kang Devi masih sekarang markom atau gimana? Sekarang jadi tiktokers. TikTokers. Ini berubah-ubah ya. Setiap kesini itu apa sih, jabatan posisinya berubah-ubah gitu loh ya. Kalau sekarang kebetulan di ACT jadi staff TikTok ya, sepertinya. Staff TikTok bisa jadi ya. Divisi baru. Ya karena ini juga salah satu aplikasi yang bisa membantu kita menyampaikan informasi ya. Kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, why not ya kan. Ya, sekali. Dan ada Kang Gias M Gias SA. Halo ya, Kang Gias. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya SA-nya apa? Sultan Aulia. Benar ya, Sultan Aulia. Saya pikir sarjana agama ya. Oke, semangat terus ya Kang Gias ya. Oke, baik. 3 orang ini nih Baraya yang luar biasa dari ACTKBB akan menyampaikan informasi-informasi dari ACTKBB ya, ini berkaitan dengan aksi Bandung Barat Stand with Palestine. Betul. Ya. Sekaligus juga ada deklarasi KKIP. Betul. KKIPP. Maaf, KKIPP ya, Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina. Oke, Baraya nanti Anda bisa simak ya, dan tentunya bisa nanti dapatkan poin-poinnya apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, Kang Devi, yang bisa disampaikan dulu nih di awal kepada Baraya semua. Apa ini aksi Bandung Barat Stand with Palestine seperti apa? Aksi Bandung Barat Stand with Palestine. Jadi kami pada tanggal berapa ya kemarin tuh? 27 Mei 2021, tepatnya hari Kamis. Hari Kamis, betul. Hari Kamis yang lalu ya. Kita melaksanakan galang donasi, kemudian kita juga melaksanakan long march dari Masjid Agung Padalarang menuju kantor Bupati Bandung Barat, di mana kita menyuarakan agar kita lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Siapa aja tuh yang melaksanakannya?
Kalau misalkan ini banyak sekali kemarin dari ulama-ulama juga yang memang ikut tergabung, dan ditambah kita juga dari tim ACT ikut berkolaborasi dalam acara tersebut. Sama sehari itu ya? Sehari itu dari Jalan pagi kita jalan lumayan agak nanjak ya. Nanjak soalnya. Nyampe semua ya? Nyampe semua. Alhamdulillah. Nyampe kan? Alhamdulillah. Kalau saya sih kuat kan nih. Kalau saya kuat, soalnya Kuat naik apa nih? kalau saya kan karena bagian TikTokers ya, jadi saya spesial, jadi naik truk. Itulah yang membuatnya kuat ya. Saya jalan kaki tadi. Ini kan yang kuat bener dong dia. Kuat ini itu. ukuran sepatu masih sama ukuran sepatu. Jalan luar biasa. Jadi hari Kamis tanggal 27 Mei kemarin ya, aksi Bandung Barat Stand with Palestine. Kurang lebih itu ada 700 peserta yang ikut. 700 orang ya, alhamdulillah ya. Apa yang membuat aksi ini dilaksanakan? Yang membuat aksi ini dilaksanakan, kita tahu kalau misalkan selama di akhir Ramadan kemarin kondisi di Palestina itu semakin memanas gitu kan. Betul. Tentara Israel menyerang ke Palestina hingga akhirnya kita menyuarakan agar semua masyarakat khususnya yang ada di Indonesia lebih peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Makanya mungkin kita tidak bisa langsung membantu ke sana, tapi di sini kita bisa bersama-sama mendoakan, kemudian juga menggalang donasi untuk menyalurkannya melalui ACT dan bisa didonasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke. Alhamdulillah. Dan ini antusias dari masyarakat seperti apa nih Kang Devi? Alhamdulillah biasa, ya. Alhamdulillah. Antusiasnya luar biasa bisa terkumpul. Itu padahal kan di hari kerja. Iya. Mungkin kalau misalkan yang kemarin di Bandung karena weekend ya, jadi bisa nyampe ribuan. Nah, cuman kalau misalkan di Bandung Barat sendiri karena memang mungkin ngambilnya di hari weekday, banyak yang kerja juga, alhamdulillah bisa terkumpul 600 sampai dengan 700 masa. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke, dan tujuannya seperti apa nih Kang Devi? Tujuannya diharapkan pokoknya semua warga masyarakat yang ada di Bandung Barat bisa ikut serta menyuarakan setiap gerakan-gerakan kebaikan untuk membantu khususnya masyarakat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke. Dan ini Teh Nita sama Kang Gias juga ikut ke sana ya? Ini ada kesan-kesan apa nih kemarin pas aksi tersebut berlangsung? Teh Nita dan Kang Gias? Kang Gias ada cerita seru. Boleh dong cerita dong. Cerita lucu. Ada cerita apa aja nih di balik aksi tersebut? Jadi saya nemenin Kang Devi di atas truk. Di atas truk ya? Wah. Ya, awalnya jalan. Nah, awalnya jalan dulu ya. Kan kalau Kang Devi dari awal udah naik truk. Karena emang tadi ya ada dokumentasinya ya yang harus memaksa saya juga dokumentasi situasi ya. Oke. Bantu dokumentasi sama galang dana. Itu kesannya gimana nih melihat masyarakat berkumpul seperti itu? Luar biasa ya. Luar biasa. Apa ada kebersamaan gitu di situ? Ada kebersamaan, ada kelucuannya juga sedikit. Oh ya. Seperti apa nih? Ada kelucuan apa nih? Lucunya apa dong? Pas lagi di atas truk, tiba-tiba si mobilnya ngerem, saya nindihin orang satu. Kang Devi yang lagi live juga keketawaan aja. Ya ampun. Ya soalnya yang saya tahu Kang Gias ini badannya perawakannya agak lumayan ya. Itu yang tertimpanya anak kecil gitu. Mungkin usia 6 tahun ya. Di atas truk itu. Sampai nangis. Ya Allah, terus mamanya gimana dong? Itu harus menjaga keseimbangan Kang ya. Nanti lain waktu mungkin jadi pengalaman ya, karena pasti nanti ada event-event lainnya. Iya pasti. Yang kita harus ini ya memaksa kita ngambil dokumentasi di atas truk lah atau di atas gedung apa ya, mungkin jaga keseimbangan. Mungkin kelihatannya sepele gitu, cuma berdiri di atas truk doang, tapi karena memang kondisi jalan menuju kantor Bandung Barat itu lumayan menanjak, jadi ya kita memang harus menjaga keseimbangan ya. Dan ini harus didapatkan juga ya dengan ilmu keseimbangan badan. Oke. Teh Nita mungkin menambahkan ya dari aksi Bandung Barat kemarin ada hal-hal lain apa lagi? Kalau untuk saya sih Teh yang paling berkesan karena kemarin kan kebetulan ikut jalan kaki bareng teman-teman yang lainnya juga. Sekaligus saya bawa kotak donasi. Jadi sambil kita jalan, sambil aksi itu sambil ya buat masyarakat sekitar yang melihat aksi kita gitu kan. Banyak yang ngelihat dan banyak akhirnya yang manggil, "Teh, ini sedikit tapi mudah-mudahan bisa membantu." Jadi dari situ tuh luar biasa gitu. Bahkan yang bikin saya sampai
terenyuh. Ada waktu itu kan kita titik kumpulnya di Masjid Raya Padalarang ya. Itu dekat dengan pasar lokasinya. Ada saat saya galang donasi, salah seorang pengamen, jadi dia baru terima uangnya, hasil ngamennya dia langsung dimasukin ke kotak donasi kita. Teh katanya, ini sedikit. Di situ saya doakan semoga lancar Kang usahanya, ya amin. Di situ tersentuh banget gitu, ya ampun. Sedih ya. Antara tamparan dan ya, pelajaran yang luar biasa gitu. Begitu banyaknya saudara kita yang masih peduli. Gitu untuk saudara-saudara kita di Palestina sana khususnya. Banyak momen-momen yang bikin iya sih. Itu salah satu hal yang membuat kita ya dari diri pribadi mungkin kita jadi ada ini ya pembelajaran ya. Betul, pembelajaran ya. Hikmah kayak gitu sih Teh. Oke. Seru sih. Seru banget ya. Nah, kalau banyak tanggapan masyarakat juga nih ya, Kang Devi, Teknita, Kang Gias ya, banyak yang ada apa sih? Ada ungkapan, kenapa sih kita harus bantu Palestina gitu ya? Kenapa sementara kan kita di dalam negeri juga banyak yang kesulitan. Nah, itu bagaimana nih Kang Devi untuk menyikapi hal itu dan memberikan apa sih semacam edukasi lah kepada masyarakat? Jadi mungkin ini khususnya di TikTok juga gitu, selama ini banyak sekali yang berbicara kenapa kita harus jauh-jauh bantu saudara-saudara yang ada di Palestina, sementara kondisi di dalam negeri pun sekarang sedang susah gitu, sedang dihadapi dengan masa-masa pandemi. Nah, jadi kita bilang kayak gini aja. Yang jauh kita bantu, apalagi yang dekat gitu. Kita banyak sekali program-program, bukan hanya SKDI ataupun solidaritas untuk negara-negara Islam gitu kan, yang Palestina ini salah satunya. Tapi kita pun banyak program-program untuk program lokal. Tapi untuk saat ini yang memang menjadi prioritas ya ini sendiri gitu, untuk Palestina ini sendiri, karena kita pun di situ banyak sekali program donasi yang kita miliki. Kira-kira sahabat dermawannya itu ingin mendonasikan sedekahnya untuk apa? Nah, kemudian memang untuk saat ini lebih banyak masyarakat Indonesia yang memilih mendonasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, gitu. Karena memang ada timingnya ya. Betul. Ya, ini juga membuat kita mana yang urgent gitu, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita nggak ngebantu, kita pun ada kayak kemarin ada di banjir, ada banjir yang di Sulawesi ya, di Sulawesi ada kapal kemanusiaan untuk Sulawesi, untuk Kalimantan, kemudian juga untuk gempa di NTT, banyak sekali sebenarnya. Jadi ya kalau misalkan pengen lebih tahu banyak kegiatan-kegiatannya apa, bisa lihat di website kami juga. Seperti itu. Jadi intinya adalah yang jauh aja kita bantu, apalagi yang dekat. Itu kayaknya udah menjawab ya. Karena kita nggak mungkin kalau misalkan yang jauh kita bantu, masa tetangga sendiri diantepin gitu nggak kan? Mungkin lah ya, nggak mungkin. Oke. Itu pasti menjawab pertanyaan dari Bare semua ya. Oke, Bare yang baru merapat ya, selamat siang. Kita tengah berbincang bersama ACTKBB yang Anda live via Facebook, Instagram ya, audio streaming juga, dan juga yang lewat IG, TikTok, Facebook ACT Bandung Barat juga kami ucapkan selamat siang ya. Kita tengah berbincang bersama ACTKBB dan mudah-mudahan informasi-informasi kami hadirkan bisa memberikan edukasi ya, dan juga informasi untuk Anda semua ya. Sampai tuntas kami harapkan Anda bisa stay di sini ya. Oke, dan Kang Bebe, Teknita serta Kang Gias, kemarin di aksi Bandung Barat Stand with Palestine juga ada deklarasi ya. Betul. Deklarasi KKIPP, Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina. Boleh dong cerita sekilas dulu deh kepada Bare semua. Seperti apa ini? Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina atau KKIPP ini adalah salah satu komite yang dibuat atas penjajahan Israel atas Palestina, adalah ini penjajahan atas kemanusiaan gitu. Sebuah pelanggaran, penghinaan atas nilai kemanusiaan yang harus segera dihentikan, karena sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan gitu. Mulai dari ketika orang beribadah, kemudian juga ada kemarin yang baru-baru ada penculikan dari tim media juga, sebenarnya kan nggak boleh diserang. Kemudian juga sebelum-sebelumnya ada pembunuhan tim medis juga. Makanya kita membuatlah Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina. Bahkan kita pun mengajak masyarakat untuk ikut, ada tanda tangan ya, ada petisi online. Ada petisinya kita, juga. Ya, ada petisi online untuk kegiatan Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina ini. Jadi yuk sama-sama kita ikut dukung, mendoakan dan berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke. Jadi berlangsung ya. Betul. Deklarasi KKIPP ya. Ini
sampai kapan nih deklarasi ini dinyatakan nih kepada masyarakat luas? Nah, deklarasi ini sudah berlangsung dari tanggal 27 kemarin. Itu di beberapa daerah di Indonesia juga sudah dilakukan. Dan untuk di Bandung Barat sendiri kemarin sudah dilakukan di tanggal 28. Dan mungkin saat ini, untuk hari ini, nanti kita akan deklarasikan kira-kira apa aja usulan-usulan, tuntutan-tuntutan yang ingin disampaikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke, lebih jelasnya nih, visi, misi, target, dan isinya seperti apa nih Kang BB dari deklarasi KKIPP ini? Nah, untuk visinya sendiri dari KKIPP ini menjadi gerakan masyarakat sipil dunia yang berbasis spirit kemanusiaan untuk membebaskan Palestina dari segala bentuk penjajahan Israel demi terwujudnya perdamaian dunia. Jadi diharapkan nggak ada lagi lah yang namanya penjajahan dimanapun itu. Amin. Kita berharap negara Palestina bisa segera merdeka, bisa segera seperti kita, bisa menghirup kebebasannya, bisa segera menikmati hidup-hidup seperti hari-hari biasa, menyongsong matahari dengan begitu indah. Benar-benar indah ya, normal ya. Oke. Kemudian untuk misinya mungkin ditambahkan sedikit ya Teh. Oke. Karena melihat permasalahan yang terjadi sekarang ini yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina ini, menurut kami sudah permasalahannya itu sudah merambah ke kemanusiaan, bukan lagi tentang agama, politik dan lain sebagainya gitu. Karena melihat hal ini, makanya Aksi Cepat Tanggap segera membentuk KKIPP dengan memiliki misi beberapa poin yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu membangun gerakan masyarakat sipil dunia yang terorganisir berasaskan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan untuk pembebasan Palestina dari belenggu penjajahan Israel. Yang kedua adalah melakukan berbagai agenda advokasi aktif terhadap berbagai stakeholders dunia, baik dari kalangan government maupun sipil terkait upaya pembebasan Palestina. Dan misi kita yang terakhir adalah melakukan aksi nyata berupa bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Untuk aksi nyata sendiri ini mungkin beberapa bentuknya sudah kita salurkan ya, insya Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sudah disalurkan, dilaksanakan ya? Alhamdulillah berjalan. Karena kita juga punya kantor cabang di Gaza, jalur Gaza. Itu yang memudahkan. Jadi kalau family banyak pertanyaan, kira-kira seperti apa sih cara kita mendistribusikan sampai atau enggak? Nah, ini yang mungkin dipertanyakan oleh masyarakat ya. Kemarin banyak banget berita, wah ini mah kayak bantuannya nggak nyampe atau misalkan nyampenya kemana. Nah, di sini saya klarifikasi kalau misalkan kita ini memiliki kantor cabang, ada ACT Palestina di Gaza, sehingga itu memudahkan kita untuk mendistribusikan bantuan-bantuan yang ada di Indonesia gitu. Dan untuk bantuannya itu banyak juga yang bertanya, itu untuk donasinya sekian miliar itu dipakai apa? Apakah memang untuk perang? Enggak. Kita tidak mendistribusikan bantuan untuk perang gitu kita kan. Nggak suka perang ya. Banyak sekali gitu. Tapi tidak untuk perang, tidak ya. Justru kita mengkonversikan setiap bantuan itu tergantung kebutuhan. Nah, yang pertama mungkin dari medis. Kita bantuan medis itu pasti sangat diperlukan karena banyak sekali korban-korban berjatuhan, apalagi kemarin 11 hari pasca ini ya. Serangan dari tentara Zionis, kemudian juga setelah serangan itu kesusahan makanan, ya, kemudian juga bahkan air bersih pun kita ada. Kita ada humanity water tank, di sana kita memberikan bantuan air bersih, kemudian kita di sana juga bisa membangun sumur wakaf. Pokoknya banyak banget. Kecuali untuk perang kita tidak. Tidak itu ya memang. Kita berperangnya melawan ketidakadilan. Gitu. Jadi jangan khawatir juga untuk pada semua yang mau memberikan donasi ya, yang memang tidak suka untuk kekerasan, peperangan, tidak untuk itu ya. Oke. Lalu ada apa lagi tadi, visi udah, misinya tadi sudah belum ya? Misi sudah ya. Kemudian targetnya apa nih dari deklarasi tersebut? Untuk dari targetnya ini diharapkan bisa terwujud gerakan masyarakat sipil dunia yang terorganisir untuk pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Jadi intinya sih kita ingin si Palestina ini segera merdeka gitu, bebas dari yang namanya penjajahan. Kemudian juga terwujudnya realisasi misi bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dari segala bentuk penderitaan. Karena kita tahu dampak dari perang yang selama ini terjadi bukan hanya nyawa, tapi dampak ekonomi, dampak psikis, pokoknya banyak, segala bidang pun itu kena gitu. Makanya bukan hanya kita membantu untuk memerdekakan, tapi setelah kemerdekaan pun kita harus membantu untuk mereka kembali bangkit. Merebuild, kemudian juga terwujudnya
kemerdekaan Palestina itu yang paling terpenting dan terwujudnya juga gerakan masyarakat sipil dunia sebagai energi solusi perdamaian dunia. Kan kalau misalkan seluruh dunia itu damai, tentram, adem ya, saling membantu, iya, itu pasti itu harapan kita semua ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan sih bisa terwujud ya. Amin. Karena ini Ya, harapan dari masyarakat banyak ya, yang kayaknya udah lelah ya dengan peperangan ya, ketidakadilan ya di dunia ini ya. Oke. Jadi sudah dilaksanakan deklarasi KKIP dan ini masih terus berlangsung ya? Masih terus berlangsung. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal hari Senin depan. Sampai Senin di depan. tanggal 7 ya. Dan tentu harapannya apa nih dengan adanya deklarasi ini kepada masyarakat luas lebih general seperti apa? Jadi diharapkan pembentukan KKIP ini sebagai wadah perjuangan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Ini sebagai respon dan upaya strategis dalam jangka panjang serta usaha-usaha untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Jadi lahirnya si KKIPP ini gerakan masyarakat sipil dunia, sebuah bentuk global people power bagi terwujudnya pembebasan Palestina khusus dan terwujudnya perdamaian dunia secara umum. Oke. Ini mudah-mudahan udah berlangsung bahkan nanti masih semingguan lagi ya. Ini informasinya bisa nyampe kepada masyarakat luas ya. Ini isinya apa aja sih dari KKIPP ini? Nah, untuk isi dari deklarasinya ini ada 7. Ada berapa poin tuh? Ada 7 poin. 7 poin ya. Nah, Oke. mungkin akan kita sampaikan karena memang ini penting. Yang utamanya memang ya. Oke. Jadi ini ada pernyataan sikap deklarasi Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina atau KKIPP sebagai wadah perjuangan masyarakat sipil dunia berbasis spirit kemanusiaan untuk membebaskan Palestina dari segala bentuk belenggu penjajahan Israel demi terwujudnya perdamaian dunia. Maka penjajahan oleh Israel atas Palestina harus segera dihapuskan. Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina atau KKIPP sebagai wadah gerakan civil society dunia menyampaikan pernyataan sikap dengan tegas bahwa yang pertama, penjajahan Israel atas Palestina harus segera dihentikan. Kemudian yang kedua, Israel harus bertanggung jawab atas segala bentuk penderitaan, kerugian apapun yang menimpa Palestina hingga saat ini. Yang ketiga, Israel harus menyatakan mohon maaf kepada seluruh warga Palestina dan seluruh umat Islam di dunia, disertai dengan janji kepada umat Islam dan kepada rakyat Palestina untuk tidak melakukan tindakan apapun yang akan menjadikan kembalinya penjajahan Israel kepada Palestina. Yang keempat, menolak Israel sebagai negara yang sah serta menolak solusi dua negara atau two-state solution yang merugikan Palestina. Yang kelima, Palestina adalah sebuah negara berdaulat penuh dan harus dikembalikan keadaannya seperti sebelum tahun 1948. Yang keenam, mengajak seluruh organisasi kemanusiaan dan berbagai elemen civil society dunia untuk bersinergi, bergerak bersama dalam penghentian penjajahan Israel atas Palestina dalam agenda advokasi dan aksi-aksi kemanusiaan. Dan yang ketujuh, memberikan kebebasan kepada rakyat Palestina dalam 5 aspek. Membebaskan dari kelaparan dan kelangkaan pangan, kemudian juga membebaskan dari ancaman kematian dan kurangnya fasilitas kesehatan, membebaskan dari ancaman kehilangan pekerjaan dan lahan pertanian, membebaskan untuk mendapat fasilitas pendidikan yang layak, dan yang terakhir, membebaskan dari penjajahan itu yang paling terpenting. Oke, jadi ada beberapa poin ya yang tercantum di deklarasi KKIPP tersebut ya. Oke, baik. Ini pihak-pihak yang terkait dengan deklarasi ini dari mana saja nih Kang, selain dari ACT tentunya? Nah, untuk KKIPP ini sendiri kita mengajak semua organisasi, semua elemen masyarakat untuk ikut serta tergabung dalam KKIPP ini. Nah, jadi di beberapa daerah juga sudah dilakukan, mulai dari influencer, kemudian juga pemerintahan, kemudian juga para influencer, pokoknya semuanya kita ajak. Kita bahkan kita cari kalau misalkan ada preman-preman yang sudah pensiun, bukan film ya, bukan film, tapi ini memang benar-benar kalau misalkan memang ada preman-preman hijrah lah yang memang sudah berada di jalan yang seharusnya mungkin ya kita pun mengajak untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan siapapun terbuka elemen masyarakat. Betul. Jadi bersama-sama mari kita sama-sama deklarasikan kebaikan ini gitu, untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Oke. Sejauh mana sebenarnya urgensi dari
deklarasi ini untuk ya masyarakat banyak. Nah, untuk urgensi ini udah sangat penting sekali gitu. Soalnya kita udah melihat penjajahannya udah bener-bener parah, udah bener-bener parah banget gitu kan. Penyerangannya bukan, mungkin kalau tadi saya baca sekilas di berita, ini bukan lagi penjajahan gitu, karena sudah menyerang. Bisa jadi pembantaian, bahkan kayak anak kecil yang nggak bersalah pun dibantai. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel, anak-anak yang memang diculik, yang dibawa oleh tentara-tentara Israel itu, bahkan ternyata mereka nggak dikembalikan lagi. Nggak tahu kondisi mereka sampai saat ini seperti apa. Apakah memang di penjara, atau apakah memang masih hidup, atau seperti apa, itu nggak ada. Jadi setelah memang begitu diculik, ya udah. Itu terakhir kali seperti itu ya. Miris sekali ya. Mereka bertemu, bahkan yang kemarin terbaru pun ada yang diculik ketika sedang menuntut keadilan. Tiba-tiba malah diculik. Kemarin sempat saya dengar ada gencatan senjata, tapi tidak betul atau gimana itu? Itu tuh update ya kemarin tuh. Itu ACT ada di sana kan hari Jumat ya. Hari Jumat jam 2 dini hari waktu setempat udah ada gencatan senjata. Iya, katanya gencatan senjata katanya. Tapi ternyata entah tipu daya atau muslihat apa tidak ditepati ya. Jadi dalam momentum seperti itu kan setelah dinyatakan gencatan senjata itu orang-orang berkumpul ya teh di Masjidil Aqsa setelah Jumatan, tepatnya siang hari. Setelah selesai sholat Jumat, ketika orang-orang berkumpul ternyata Zionis itu kembali lagi ke area Masjidil Aqsa. Mengingkari janjinya gitu, padahal belum 1 hari, belum 24 jam dari itu. jam 2 subuh. Jadi memang momennya ketika berkumpul mungkin ya di situlah. Sangat memprihatinkan ya, dan ini mungkin yang ingin diperjuangkan ya oleh masyarakat banyak ya. Merinding sekalian dengarnya ya. Baik, jadi aksi Bandung Barat Stand with Palestine 27 Mei sudah berlangsung. Di sini juga dilaksanakan deklarasi KKIPP ya, Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina, dan ini masih berlangsung sampai tanggal berapa tadi? 7 Mei, 7 Juni mendatang ya. Oke, ini harapannya kepada masyarakat luas apa saja, dan mungkin masyarakat juga mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya ikut serta di sini ya? Apa nih yang bisa ditawarkan kepada masyarakat banyak nih? Yang bisa kita juga saat ini sedang menyiapkan beberapa kegiatan untuk tetap melaksanakan galang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Yang pertama mungkin tadi Long March itu kita bersama banyak elemen masyarakat itu sudah terlaksana, dan insya Allah saat ini kita sedang menyusun untuk bahkan kita akan turun di Pasar Rabu ya. Di daerah Cilame. Di daerah Cilame Indah itu ada Pasar Rabu. Nanti kita di situ akan membuat stand untuk galang dana, dan rencananya juga kita nanti ingin mengumpulkan barang-barang bekas yang memang masih layak dijual. Yang mungkin yang masih layak pakai juga ya? Bisa dijual. Nanti kita bakalan lelang. Untuk harga mungkin seikhlasnya, di mana nanti hasil dari penjualan itu semuanya akan kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Apakah itu mungkin dikonversi untuk obat-obatan, makanan, seperti itu. Selanjutnya juga yang sedang dipersiapkan, kita ingin merangkul pemusik juga yang lokal mungkin di daerah Bandung Barat untuk mengadakan konser amal ya. Rencana sih di depan kantor desa apa itu Kertamulya di situ kan ada pertigaan tuh di Padalarang. Insyaallah di situ akan dilaksanakan tempatnya, di mana ada pagelaran musik sederhana lah, dan sebagian kita melakukan galang dana. Jadi untuk menyuarakan kepada masyarakat bahwa penting sekali kita untuk membantu saudara-saudara Palestina yang ada di sana. Karena setahu saya seperti yang tadi saya dapat kontak di WA subuh ya jam 3 tiba-tiba dikontak oleh followers yang ada di TikTok, tiba-tiba situ saya cantumin WhatsApp, kalau misalnya memang butuh informasi apapun silakan menghubungi saya. Saya bersedia 24 jam. Oh, luar biasa. Alhamdulillah saya balas satu persatu. Itu ribuan. Kayaknya nggak tidur ini. Ribuan pertanyaan yang masuk yang saya jawab gitu kan setiap harinya. Makanya mohon maaf kalau misalnya ada yang memang tidak terjawab juga. Di situ bahkan ada yang bersyukur, terima kasih katanya. ACT udah mau buka TikTok di sini kan, ternyata di TikTok informasi bisa tersampaikan dengan lebih cepat.
betul. Saya yang tadinya nggak tahu mau sumbang untuk Palestina itu melalui apa. Nah, ternyata sekarang ada bisa melalui ACT karena banyak orang-orang yang memanfaatkan momen-momen ini untuk kepentingan pribadinya. Jadi dari informasi terakhir dari 18 lembaga yang memang mengajukan untuk galang dana ya, untuk penyaluran bantuan ke Palestina ini baru 2 lembaga dan salah satunya itu adalah ACT. Oh, luar biasa. Yang dipercaya nih yang dipercaya oleh Kementerian Sosial, alhamdulillah gitu. Untuk Indonesia hanya 2 lembaga, salah satunya adalah ACT ya. Ini menjadi satu hal yang bisa direkomendasikan ya kepada masyarakat banyak betapa dipercayanya ACT untuk menggalang dana tadi. Ya. Jadi pastikan juga kalau misalkan memang mau menggalang mau mendonasikan melalui ACT, pastikan ketika memang rekening yang kami berikan itu harus nama aksi cepat tanggap gitu. Jangan misalkan nama yang lain gitu. Ini satu hal yang wajib ya. Nah, satu hal yang wajib. Soalnya banyak sekali banyak juga pertanyaan ya. Kadang kan orang-orang banyak pertanyaannya kayak gitu. Kok nomor rekening aksi cepat tanggap tuh banyak banget katanya. Sampai kebingungan nih harus ditransfernya lewat ACT yang mana gitu karena nomor rekeningnya memang banyak. Sebanyak apapun karena kita cabangnya juga banyak ya. Alhamdulillah di Indonesia sudah tersebar hampir 90 cabang. Dan selama nomor rekeningnya itu atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap, insya Allah memang itu punya kita gitu, punya Aksi Cepat Tanggap, bukan atas nama pribadi lain. Betul, jadi semuanya akan bermuaranya ke situ ya. Iya, betul. Oke, jadi jangan khawatir juga Baraya ya yang ingin mendonasikan dananya, asal semuanya nanti akan tertera atas nama ACT, berarti itu betul adalah resmi. Tinggal dicek dulu aja ya kan. Jangan sampai atas nama siapa gitu ya, jangan. Pribadi. Atas nama Tenita nggak boleh ya, KBB nggak boleh ya. Kita mau dipakai untuk apa ini? Itu yang menjadi apa sih? Yang menjadi hal yang harus kita perhatikan ya. Dan kita juga harus menyumbang. Kalau misalkan pengen lihat implementasi kira-kira ini bantuannya untuk apa? Dilihat kita selalu update. Di medsos kita untuk setiap bantuan-bantuan yang telah tersampaikan, alhamdulillah kemarin juga sudah di 21 April sudah ada distribusi 100 ton bantuan pangan. Dan kemarin terakhir 150 ton. Kemarin di bulan Mei baru beberapa hari yang lalu tersampaikan kembali 150 ton bantuan logistik juga. Jadi ya update implementasinya pasti akan kita selalu sampaikan di media selalu sosial ada, kami dan juga di website kami. Semuanya selalu kita transparan ya. Jadi pendapatan dari masyarakat berapa, terus itu tertera ya, dan programnya apa saja ya, pengeluarannya berapa banyak, di situ juga jelas ya. Jadi ini satu keterbukaan yang pastinya akan selalu dilihat ya, dan dipantau oleh masyarakat banyak gitu ya. Dan yang pasti nggak akan tertukar ya Kang Bebe. Ini kan saya pengennya ke Palestina, nggak akan ke yang lain. Postingannya gimana tuh? Kalau misalkan untuk website pasti kita nggak akan tertukar karena memang udah ada pilihannya. Apakah itu untuk Palestina, apakah itu petani Indonesia, sahabat dai Indonesia, ataupun apalagi banyak sekali. Nah, kalau misalkan untuk ini yang jadi masalah adalah ketika transfer melalui rekening. Kadang kan orang saya nggak mau ngasih bukti transfernya, udahlah cukup saya yang tahu gitu. Tapi sebetulnya kalau kayak gitu sayang sih Teh, karena kita kan nggak tahu itu akad donasinya akadnya mau kemana gitu ya. Kadang kalau kayak gitu kan kita alihkan ke yang sekarang lagi urgent, tapi takutnya kan akad dari donaturnya bukan ke situ. Pengennya kemana gitu ya niatannya. Makanya guru bisa pentingnya beda ya, bisa beda-beda ya. Pentingnya kasih konfirmasi bukti transaksi itu sebetulnya untuk memudahkan kita untuk migrasi datanya ini akad donasinya ingin disampaikan kemana gitu. Nanti kan bisa lebih mudah kita bantunya, kita ke tracking nih donasinya untuk apa gitu. Mungkin niatnya bagus sih, ingin cukup dia yang tahu, cukup mereka yang memang tahu dengan yang di atas gitu kan. Tapi kan di sini ini memudahkan kita juga, jangan sampai nanti donasi yang harusnya kemana sampai salah sasaran. Dan insya Allah untuk data-data yang masuk ke kami itu kami keep gitu kan. Kita nggak publikasikan, itu hanya untuk sebagai data migrasi agar kita lebih mudah menyalurkan bantuan, apakah memang untuk Palestina, apakah memang untuk saudara kita yang di Indonesia, untuk dai guru atau apapun itu. Jadi jangan khawatir data akan kemana-mana, tidak ya. Jadi data pribadi akan di keep ya, tinggal yang mungkin yang dibutuhkan oleh
ACT adalah tadi ya bukti transfer buktinya juga. dan peruntukannya ya, peruntukannya. Nah, ini mungkin jadi masukan juga untuk para semua karena ini akan sangat memudahkan juga ACT ya dalam mengelola ya dana tadi mau dikemanakan. Mungkin Anda pengennya untuk infak apa, untuk sedekah kemana gitu ya. Jadi jelas akadnya nanti akan dibantu untuk penyalurannya seperti itu ya. Jangan sampai tersinggung juga. Saya nggak mau. Jadi kita bukan maksud untuk apa gitu. Jadi mempermudah juga. Kadang juga orang ada yang kasih bukti transfer, nomornya tertera, namanya tertera, tapi Mbak mohon maaf saya mau untuk tidak di atas nama saya, atas nama saya gitu. Jadi hamba Allah. Ya kita bisa sensor juga namanya, padahal itu memang bukan untuk kita publikasikan, sebetulnya untuk data kita aja gitu. Cuman beberapa orang ada permintaan khusus seperti itu, ya tidak apa-apa gitu. Asal akadnya jelas untuk akadnya jelas tadi ya. Sebenarnya untuk lembaga juga ya memang bukan untuk diumbar-umbar kemana-mana ya, tapi memang untuk administrasi, karena administrasi suatu hal yang wajib ya untuk apapun juga sangat dibutuhkan untuk lembaga ya. Betul. Bahkan kita ketika melalui website pun itu ada pilihan. Ketika misalkan memang kita anonim ingin memunculkan nama kita atau enggak, di situ kan ada pilihannya. Kalau melalui website ya lebih mudah sebetulnya. Biasanya sih memang lebih mudah bisa melalui website. Nah, mungkin bisa dijelaskan dong apa sih bedanya dari website dan langsung ke nomor rekening itu seperti apa? Kalau misalkan yang website mungkin masyarakat kan banyak yang baru nih pengen nyoba, nah itu gimana nih? Sebetulnya kalau transaksinya lewat rekening langsung ya itu tadi mungkin kekurangannya kita harus kasih bukti transaksi untuk konfirmasi menjelaskan konfirmasi untuk menjelaskan akadnya kemana. Tapi kalau melalui website kita di bandungbarat.indonesiadermawan.id itu di situ udah banyak banget pilihan kampanyenya teh. Jadi yang pertama udah pasti akadnya jelas untuk apa. Karena sebelum berdonasi kita diminta untuk pilih kampanyenya mana yang ingin kita bantu gitu. Terus juga untuk caranya mudah, ada lewat donasi online, nanti bisa dibantu platform e-wallet kayak gitu. Terus ada pilihan banknya lebih banyak juga kalau di website. Ada juga lebih jelasnya di situ ya. Iya, ada virtual account-nya juga sebetulnya. Platform digital juga. Terus juga kita ada apa sih? Minimarket pun kita bisa gitu. Bahkan kadang ada kalau yang main TikTok ini TikTok lagi ya. Kayaknya dia influencer TikTok bener ya. TikTokers jadi TikTokers banget. Dia mau ngasih info juga sekalian buat yang ada di TikTok. Yang nonton lagi ada yang nonton gitu kan, bingung gimana caranya. Dia pelajar. Nah, pelajar pengen bantu ya, namanya pelajar saya belum punya rekening kali ya gimana. Bisa melalui website itu sampai kemarin nanya, ini bisa pakai apa tuh bayarnya? Nah, bisa kalau misalkan jauh ke kantor cabangnya itu bisa melalui minimarket. Nanti setelah kita melalui website kita dapat kode pembayarannya seperti semudah kita belanja online. Langsung nanti data yang masuk itu langsung ke sistem kita, jadi langsung masuk ya, langsung otomatis untuk apa peruntukannya, terus dari siapa. Nggak perlu ada konfirmasi lagi, ya udah langsung ya. Nggak perlu ada konfirmasi kecuali lagi. Mungkin nanti ketika ada data yang pending, saya tunggu. Saya ketika ada data yang pending saya lihat, kita follow up kembali. Biasanya kayak takutnya ada kesulitan atau kayak gimana? Ya, ada kesulitan apakah bingung transfernya atau mungkin kalau misalkan website itu biasanya ada kode unik pembayaran. Iya, betul. Ketika misalkan kita mau berdonasi 50.000, nanti ada misalkan 50.045 seperti itu. Iya, itu kan untuk unik. Memudahkan gitu kan, untuk memudahkan dari sistemnya sendiri. Nah, kadang ada masyarakat mungkin yang awam yang memang belum terbiasa, udah saya maunya 50.000, jadi transfer aja 50.000 atau udah nggak pengen ada kode-kode tadi ya. Lebih dari 100.000. Nah, nanti itu jadi transaksinya menggantung. Nah, paling nanti kita konfirmasi kira-kira ada masalahnya seperti apa, nanti kita bakal follow up juga, dibantu juga. Oke, jadi ini akan sangat memudahkan masyarakat ya, dari lapisan manapun juga ya, yang ingin turut serta berperan di situ ya, membantu saudara-saudara kita, dan mungkin disesuaikan juga dengan program yang ada di ACT, dan mungkin akadnya tadi ya mau kemana, dan ini akan sangat mudah ya, mau lewat web, mau lewat rekening ya, bahkan lewat aplikasi ya. Itu semua dipandu ya, dipandu atau banget. Atau misalkan pengen ketemu sama ininya, langsung sama staffnya, biar lebih afdol. Saya pengen langsung aja gitu, pengen akadnya langsung di kantor bisa gitu juga bisa, ya. Bisa. Atau mungkin misalkan saya mah
misalkan dari komunitas ya, misalkan di sekitaran Jalan Peta sini ada komunitas, gimana caranya saya tuh nggak tahu Bandung Barat, bisa nggak dari ACT-nya ke sini? Jemput donasi. Oh ya, jemput bola boleh. Boleh banget. Nggak ada batasan nominal kan? Nggak ada. Khawatirnya, dijemput jauh-jauh nanti cuma berapa? Nggak ada ya. Nanti ada ini Bapak Gias yang siap membantu. Bapak Gias ya, siap sedia ya. Siap sedia, selalu tersedia. Naik truk nggak? Nanti jatuh lagi. Kalau urusan jemput ini paling antar jemput paling semangat. Oh gitu. Betul. Paling semangat ya. Antar jemput ini paling semangat. Semangat. Pantesan nih badannya tegap ya. Siap siaga. Oke, jadi alhamdulillah ini sangat memudahkan sekali Barai semua ya yang ingin ya berperan ya, ingin membantu saudara-saudara kita. Kebetulan juga sekarang di ACTKBB ada program ya, membantu Palestina. Rebut kembali Palestina. Rebut kembali Palestina. Ada juga hashtag bersatu bebaskan Palestina itu ya? Ya. Ada beberapa ya? Ada beberapa hashtag tentang Palestina saat ini. Nah itu ya. Oke, jadi silakan Barai semua, mudah-mudahan juga bisa berperan aktif ya. Berapapun jumlah rupiahnya nggak masalah ya. Berapapun. Kadang suka ada yang malu juga. Aduh saya mah ngasihnya cuma segini. Apalagi misalkan pelajar gitu kan ya, harusnya masih uang jajan saya cuma sedikit. No problem ya, nggak apa-apa ya. Kita nggak lihat membina, tapi niat dari sahabat dermawan yang memang mau membantu. Jadi jangan malu karena memang cuma ngasih. Sebenarnya memang nggak ada minimal sama sekali, cuman kalau misalkan untuk di bank kan ada minimal batas transfer 10.000. Ya itu bukan dari kami gitu. Udah aturan dari banknya. Dari bank semua sama gitu. Tapi kalau misalkan memang mau ke kantor, mau ngasih berapapun, kita akan terima. Sangat ditunggu ya. Kita apresiasi. Welcome ya. Insyaallah. Baik, jadi programnya apa aja nih untuk penyaluran bantuan dari masyarakat banyak untuk yang terutama yang ini dulu deh, Palestina dulu sebelum nanti kita ke program yang lain. Ada apa aja nanti yang bisa untuk Palestina ada wakaf ambulan, kemudian juga air bersih, kemudian juga sumur wakaf, rumah hunian sementara. Rumah hunian juga ada rumah hunian sementara. Kemudian ada food truck juga buat makanan siap saji. Kemudian juga ada untuk bantuan medisnya juga. Banyak sekali. Banyak sekali bidang. Untuk petaninya pun kita ada. Iya. Oh ya. Nanti petaninya juga. Dan wakaf modal juga ada. Kedepannya setelah ini ya recovery kalau itu mungkin. Dan bicara bantuan medis nih Teh ya. Kemarin tuh ada yang menarik karena wakaf ambulans saudara-saudara kita di Padang. Melalui ACT Padang itu sampai di sana dan jadi perhatian ya. Betul. Karena beroperasional ambulans dari Indonesia dengan bertuliskan aksi Indonesia Dermawan, sahabat dermawan, terus di bagian pintu mobilnya juga ada logo pemerintah Kota Padang. Oh ya? Itu alhamdulillah masuk juga ke media. Dan ya itu salah satu ini aja sih, sebuah hal yang membuat kita juga ini ya. Bukti implementasi kita bahwa ya memang sampai gitu ke sana. Banyak pernik-perniknya ya. Di tengah peperangan yang terjadi, ambulan yang memang hanya satu gitu kan, satu dari masyarakat yang memang khususnya ada di Padang, membantu masyarakat sangat luar biasa gitu. Tanpa lelah, tanpa mikirin apapun, mereka tetap beroperasi tanpa libur. Mungkin kita Sabtu Minggu kadang libur gitu sebagian orang seperti itu. Tapi mereka tetap beroperasi. Bahkan untuk kondisi misalkan ambulannya udah seperti apapun masih tetap digunakan. Dan sekarang pun di beberapa daerah memang sudah dilakukan galang dana untuk melakukan hal serupa ya, penggalangan dana wakaf ambulan. Jadi bisa kalau misalkan memang ada sahabat dermawan juga ataupun dari komunitas mana ingin membuat kayaknya saya punya komunitas nih, gimana kalau misalkan komunitas saya ingin berdonasi tapi kayaknya keren tuh sama kayak ambulan juga tuh. Betul. Nah itu bisa juga kerjasama dengan kita bersama-sama kolaborasi, kita galang dana untuk membuat program misalkan satu ambulan Bandung Barat bersama komunitas misalkan pecinta lingkungan untuk Palestina, itu bisa. Bisa banget ya. Bisa banget. Untuk saat ini kita sangat membuka kolaborasi
seluas-luasnya. Dari siapapun, komunitas, influencer, media apapun, semua kita akan rangkul semuanya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak juga yang terbantu ya. Amin. Insyaallah, amin. Baik Baraya yang masih terus mancok kami di Facebook, di Instagram ya, melalui audio streaming juga, yang lewat Instagram, TikTok dan Facebook ACT Bandung Barat juga kami ucapkan terima kasih nih ya, terus menyimak kami ya. Yang mau bertanya silakan tinggal dikirimkan aja komennya atau pertanyaannya ya. Dan yang pasti nanti akan sangat bisa dibantu nih ya oleh pihak ACT ya untuk segala yang perlu kita sampaikan atau informasi-informasi lebih lengkapnya. Baik, jadi sudah berlangsung nih Baraya, alhamdulillah ya, aksi Bandung Barat Stand with Palestine, deklarasi KKIPP, Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina dengan berbagai program yang telah digelontorkan. Betul. Ya, yang masih berlangsung. Ini nggak ada tenggat waktu ya, kapanpun, anytime masyarakat bisa terus membantu ya. Karena ini programnya akan terus berlangsung kan, berjalan kan ya. Oke. Baik, untuk informasi-informasi lainnya dari ACTKBB ada program-program apa lagi di luar yang sudah tadi tersampaikan? Mungkin masih ada yang belum masyarakat banyak ketahui atau ada yang mau ditambahkan? Teh Nita atau Kang Gias? Kang Devi, mangga. Sebenarnya selain program yang Palestina ini kita juga sedang menggagas beberapa program lainnya ya Teh. Untuk lokalnya diantaranya Gerakan Sedekah Pangan Nasional itu masih berjalan ya, Gerakan Sedekah Pangan ya. Terus kita juga sekarang rencananya insya Allah menggagas untuk sumur wakaf di daerah Cililin. Sumur wakaf? Betul. Cililin? Ya. Emang di sana masih banyak kurang sumur kah? Iya. Jadi ternyata setelah kita melakukan asesmen ke lapangan ternyata masih banyak loh. Untuk masalah air pun ya masih banyak yang harus dibantu gitu saudara-saudara kita. Air bersih pun ya. Air bersih iya. Pesantren, masjid kayak gitu. Masih banyak yang ya ada pesantren yang sudah berdiri tapi untuk akses air bersihnya masih sangat minim. Susah ya. Bahkan kita pas coba buka keran itu kosong. Kecil banget salurannya. Itu bahkan di Cililin tuh kalau mau mandi airnya kan ada air kotor itu ditarik langsung ke rumah mandi pakai air itu. Ya Allah. Pas saya lihatnya ada bangkai ikan. Saya nanya ke warganya, ini mandi dari sini? Iya, kalau mandi dari sini. Kalau minum nimba yang jauh harus ke bawah. Oh gitu ya. Kan ada nenek-nenek bungkuk. Udah susah jalan juga. Harus ngangkat terpaksa air doang. Ambil air. Ya Allah, kasihan sekali ya. Dilihat langsung ya Kang Gias ya. Suka nggak tega ya kalau ingat kayak gitu ya. Ini masyarakat di sekitar kita juga ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi ada program sumur wakaf ya. Ada sumur wakaf. Jadi nanti rencananya gimana tuh? Bikin sumur di wilayah tersebut. Dibantu nanti dibantu sama ACT tim untuk kita, memfasilitasinya ya. Betul. Ini sebenarnya dalam bentuk gimana? Pakai sumur bor gitu tuh gimana? Iya. Komunal. Sumur komunal dan itu sumur ada komunal. Yang dangkal sama ada dalam ya pilihannya. Tergantung ini ya, tergantung wilayahnya masing-masing. Kebutuhannya ya? Insya Allah semoga juga ini segera bisa terimplementasikan Teh. Udah running atau gimana? Masih proses pengajuan kita karena untuk pembangunan sumur juga kelengkapan dokumennya memang harus benar-benar ini ya Kang ya. Detail piece. Ada perizinan AMDAL segala macam ya. Kayak surat tanah yang paling penting. Bebas sengketa. Jangan sampai tanah yang kita bangun sumur ternyata tanahnya tanah sengketa gitu. Nah, nanti kedepannya malah jadi repot, masalah. Ya. Misalkan warisan Kang Devi sama Kang Gias ya, ternyata belum jelas gitu ya. Udah bikin sumur di situ ya. Mungkin oke lah. Mungkin ada mungkin keturunan yang pertama oke lah untuk saat ini saya akan wakafkan di tanah untuk sumur wakaf, tapi kan kita nggak tahu yang namanya hidup kadang bisa berbalik kapanpun gitu. Tiba-tiba di keturunan yang selanjutnya saya nggak mau enggak ya, tiba-tiba yang ditarik kan itu udah jadi sumur udah jadi sumur ini repot ya. Nanti masyarakat ketergantungan air di situ ya. Betul. Jadi emang harus betul-betul bersih ya. Iya. Oke. Dan ini rencananya mau di wilayah mana aja nih? Sementara ini pengajuan Cililin ada Cipada. Emang mau proses mau final baru Cililin doang. Cililin ya. Cipada itu Cisarua ya maksudnya. Cisarua. Kan ada daerahnya ini ya. Hijau gitu kayaknya. Kayaknya banyak air gitu ya, kayaknya banyak air gunung gitu ya. Ternyata susah juga ya. Iya, masuk agak jauh juga sih ke dalam lumayan aksesnya. Sementara dari pusat belum nyampe semua ya PDAM kayak gitu ya. Iya, susah kayaknya ya. Makanya ini perlu
gerakan cepat juga ya. Laporan-laporan kayak gitu kan, kalau kita nggak dapat laporannya, kita juga nggak akan tahu ya teh ya. Kita juga alhamdulillah dibantu relawan-relawan setempat gitu untuk pelaporan kayak gitu. Di sini perlu dibangun sumur, di sini perlu apa gitu, kayak gitu. Kita proses satu persatu dan insya Allah kalau misalkan sudah goal bisa segera terimplementasikan gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, jadi ada sumur wakaf, terus ada apa lagi nih yang kira-kira belum tersampaikan oleh ACT? Yang berjalan, yang lainnya kita juga ada wakaf modal usaha. Wakaf modal usaha mikro, mikro ya. Oke, seperti apa nih? Kang mau bantu Gias? Jelasin nggak? Tenita aja. Kalau wakaf modal usaha mikro itu kita bentuknya bantuan berupa uang tunai sih teh. Jadi untuk para pelaku usaha mikro kita berikan bantuan uang tunai, tetapi untuk pengembaliannya itu kita tidak dikenai apa ya namanya, waktu bunga tidak dikenai bunga. Nggak ada bunga pinjam ya. Misalkan kita kasih pinjam 1 juta ya, ya bulat 1 juta tetap kembalinya pun tetap 1 juta, nggak ada uang lain-lainnya. Tapi tambahan mungkin. Cuman ada infak bahasanya. Itu ada, beda lagi itu mah ya. Beda. Posnya ya. Betul. Apakah ada infak, ada sedekah, jadi untuk kemana gitu? Insya Allah kan biar usahanya berkah yuk Bu, kita bantu juga sedekahnya dari hasil penjualannya kayak gitu. Kalau untuk pengembalian modalnya tidak dikenakan biaya bunga atau apapun sih. Oke, ini periodenya berapa lama ini? Untuk modal usaha ini masih terus berjalan itu bertahap dari pusat sih teh, kita jadi mengikuti instruksi dari pusat. Udah ada ini ya, apa namanya, ketentuan dasarnya ya. Iya. Harus berapa bulan gitu. Nah, itu ada jelas di situ ya. Iya. Untuk persyaratannya apakah ini terbuka untuk umum atau gimana? Ada aturan khusus? Kita nanti biasanya terapkan ada pendampingnya dulu. Jadi dari tiap wilayah kan kita nggak akan mungkin bisa untuk mendata semuanya nih. Nanti ada kita bagi-bagi pendampingnya, ya insya Allah kita cari orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Nanti si pendamping itu yang mengajukan daftar pelaku usaha mikronya kayak gitu. Jadi jelas ya datanya. Kalau udah jelas, insya Allah ya akan dibantu ya. Insya Allah. Ya. Dan itu masih berjalan. Jadi diantaranya tadi ada gerakan sedekah pangan nasional yang masih berjalan, wakaf modal usaha mikro, dan yang lagi on proses ini sekarang sumur wakaf. Itu untuk program lokalnya. Jadi banyak ya. Lumayan banyak. Programnya banyak sekali ya semua ya. Jadi jangan takut kita nggak ngebantu yang di lokal. Nah, itu dia ya. Ini langsung dijawab ya oleh ACT. Kan kadang ada suara-suara agak sumbang ya. Kenapa sih di luar mulai dibantu? Ini juga negara kita juga lagi pada susah gitu ya. Ini justru jadi pikiran utama ya dari ACT ya, di awal bahkan ya. Yang sama ini juga udah berjalan ya, bahkan udah ada yang running juga ya. Tinggal semua bisa terus pantau ya. Untuk lebih jelasnya bisa terus lihat ya, informasi-informasinya ya. Di medsos, di webnya juga ya dari ACT. Jadi jelas semua langsung terjawab segala pertanyaan yang mungkin Anda simpan gitu ya. Anda suka unek-unek gitu ya, seperti apa ya. Baik, waktu kita sedikit lagi nih, nggak kerasa ya ngobrol ya. Aduh, Masya Allah ya. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin masih ada yang mau disampaikan oleh ACTKBB ya, apa-apa lagi yang bisa di-share kepada masyarakat banyak. Kang Gias mau nambahin dulu nggak nih? Nambahin dulu. Dari tadi gimana Kang Diam soalnya ya Kang Gias. Kang Depi aja. Dia yang pendiam ya. Pendiam, introvert ya. Diam cicing. Kecuali di atas truk ya, dia sigap ya. Oke. Tenita. Oke, tambahannya apa nih sebelum kita tutup nih ya? Mungkin tambahannya ini aja. Untuk yang ingin berdonasi aja. Bolehlah informasi ya. Sambil disampaikan Ibu. Ya, ini kita soalnya live semua ini live nih Bara ya. Ini kamera di mana-mana gitu. Ini kamera di kadang-kala bingung saya harus menghadap ke belah mana, semuanya live ya. Gitu kan? Bisa di TikTok, bisa di Facebook, bisa kemana-mana lah ya. Saya lagi Facebook ini ya. Oke, Facebook 2, Facebook Bara ya, Facebook ACT Bandung Barat juga. TikTok silakan bisa share. Mungkin informasi aja untuk sahabat Dermawan dimanapun berada. Untuk sahabat TikTok juga. Kalau misalkan ingin berdonasi nih melalui ACT, bingung caranya seperti apa, kita ada beberapa cara, diantaranya yang tadi melalui website kita di bandungbarat.indonesiadermawan.id.
bisa dibuka linknya dan itu udah insya Allah lengkap. Program-program ACTKBB ada apa aja, teman-teman bisa salurkan bantuannya melalui website tersebut. Selain dari bandungbarat.indonesia.id, juga teman-teman TikTok boleh melalui rekening kami langsung transfer ke 880-880-2307 rekening BNI Syariah atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Atau untuk sekarang Kang Devi di TikTok nih kayak gimana nih? Banyak juga ya. Langsung kelihatan ya wajahnya. Kelihatan. Dan juga baca di TikTok kalau misalkan pengen berdonasi gimana caranya, di link bio TikTok itu kita udah nyiapin linknya. Di situ lengkap. Ada untuk ke website, ada untuk ke chat ke Karlen, bahkan langsung ke ke WhatsApp saya pun ada untuk informasinya seperti apa. Jelas ya, udah diarahkan ya udah, semuanya ya. Pokoknya di situ lengkap banget. Mau apa, mau seperti apa, jangan sungkan untuk bertanya. Apapun pertanyaannya, nanti Teh Nita yang menjawabnya. Ini dia orangnya ya. Dibalik. Oke, luar biasa ya. Jadi akan sangat membantu sekali Baraya ya, yang juga ingin membantu ya saudara-saudara kita. Dan itu terserah Anda ya, apakah mau membantu dengan program-program lokal, program-program di luar juga ya. Betul. Dan sekarang yang lagi running juga ini penggalangan dana untuk Palestina ya. Oke. Kang Bebe, tambahannya apa lagi? Tambahannya sepertinya cukup semuanya, pokoknya ini aja deh pesannya. Yuk sama-sama jangan pernah lelah untuk menyebarkan konten-konten kebaikan ya, karena saya memang khusus untuk media sosial ya, jadi jangan pernah lelah untuk menyebarkan konten-konten kebaikan, karena itu pun kalau misalkan masih bingung, saya nggak bisa berdonasi tenaga, saya belum bisa berdonasi uang, lewat konten-konten kebaikan itu kita bisa bantu menyebarkan, itu sudah menjadi salah satu bentuk donasi juga. Jadi daripada kita nyinyir, mending kita ikut bantu menyebarkan informasi-informasi pastinya yang terbaik untuk mengajak semuanya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan suka nyinyir, tapi apa sih yang udah kita lakukan gitu ya. Oke deh, luar biasa perbincangan kita di kesempatan hari ini Baraya. Terima kasih Kang Gias ya. Sehat selalu Kang Gias. Amin, jangan lupa jaga keseimbangan badannya. Nanti kita ketemu di truk berikutnya ya. Tenita, hatur nuhun Tenita. Semangat terus ya Tenita. Selalu senang kalau kesini. Oh iya dong, harus. Ditunggu info-info kedepannya. Insyaallah. Untuk terus update. Kang Bebe alias Kang Devi, hatur nuhun. Siap, sami-sami. Jangan sampai kacamata tambah tebal ya. Oh enggak. Tidur ya Dep ya. Soalnya ngonten melulu ya. Oke, dan Baraya semua, terima kasih Anda sudah bergabung ya bersama barayakita.com dan juga ACTKBB. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, dan sebarkan terus kebaikan ya. Jangan lupa untuk terus menyimak barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Akhirnya saya Endres Medi, segenap kru yang bertugas mohon diri. Hatur nuhun buat semua teman-teman KBB, ACTKBB. Salam buat teman-teman semua di sana ya, di kantor ya. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com